Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 21 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari hati dia ya. Ya, isi hati dia seperti apa hari ini. I replay our conversation and over. Ya, dia masih selalu membaca ya, mengulang-ulang membaca kembali conversation, percakapan kalian ya, mengulang-ulang kembali percakapan kalian ya, dibaca-baca lagi, atau mungkin dia pernah nge-record ya percakapan kalian lewat telepon ya, dia buka-buka lagi lah intinya percakapan dulu yang pernah kalian lakukan. Jadi ada percakapan kalian itu diarsipin gitu, nggak dihapus sama dia. I wish things could be different ya, dia berharap situasinya sekarang itu berubah ya, nggak secanggung seperti ini ya, dia pengen seperti dulu lagi yang kalian bisa bercanda tawa bersama, bahagia bersama, bertemu dengan mudahnya kayak gitu, berbincang dengan santai kayak gitu ya. Dan dia masih menyibukkan diri ya, dengan bekerja agar dia nggak selalu kepikiran kamu terus gitu. Dan ya, dia masih sampai sekarang tuh masih berjuang dengan finansial dia, karena orang ini tuh selama ini masih menyembunyikan keadaan finansial dia dari kamu ya. Mungkin dia pernah waktu itu tuh menyombongkan hartanya, dia punya enek ono, punya aset banyak, tapi nyatanya itu bukan milik dia gitu. Dan sekarang tuh dia lagi berjuang ya untuk membuat itu terjadi real ya. Dia punya aset kayak gitu. Dia pengen punya apa yang dulu pernah dia ungkapkan ke kamu ya, makanya di sini dia juga sambil kerja keras kan. Tuh dia, I want you, kata dia, aku menginginkan kamu ya. Jadi sebelum dia siap menjadi menjadi walimu ya, di sini dia harus sesuai dengan perkataannya ya, terutama dari materi ini. Soalnya materi ini dia masih berbohong sama kamu, keadaan keuangan dia ya sedang dia tutup-tutupi dari kamu. Oke, nih aku lihat ya, saat ini pun dia sedih banget ya, dia terpuruk banget, sedih banget karena berpisah dari kamu. Walaupun misalkan kamu lihat dia dengan pasangannya, no, dia tidak bahagia ya. Yang selalu dia pikirkan itu bukan pasangannya sekarang, tapi kamu ya. Dia masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu dia bersama kamu ya. Jadi oke, secara fisik dia bersama pasangannya sekarang, tapi no, hati dan pikiran dia selalu terbayang-bayang kamu, selalu kepikiran kamu, selalu rindu kamu gitu. Bahkan aku lihat di sini ya, dia ini mungkin udah berpisah dengan pasangannya ya. Dia udah berpisah dengan pasangannya, dan aku lihat dia sekarang single, dan dia sempat mengisolasi diri ya, karena dia trauma dengan hubungannya yang kemarin. Kemudian dia aku lihat nggak mau membuka hati pada siapapun, jadi benar-benar yang single, terus mengisolasi diri dan menyembuhkan patah hatinya ya, menyembuhkan rasa sakit hatinya, menyembuhkan kekecewaan dia, menyembuhkan rasa sedih dia ya, akibat dari hubungan dia yang kemarin yang gagal. Dan aku lihat sekarang tuh seiring berjalannya waktu, orang ini sudah mulai
bisa terlepas dari rasa sakit hati, rasa dari kesedihan, dari terpuruknya dia ya, dari pengisolasian dia itu dia sudah mulai mencoba untuk membuka hati kembali. Ya, maksudnya tuh bukan buka hati dengan siapapun, enggak. Tapi di sini dia lebih memilih untuk sambil dia kemarin isolasi, bukan berarti ya udah cuman mikirin mengisolasi diri aja, enggak, tapi dia sekarang lebih memilih untuk memikirkan lebih baik aku datang kepada orang yang memang benar aku cintai. Siapa sih orang yang memang tulus mencintai aku dan dalam hatiku memang menginginkan dia gitu ya. Jadi orang yang ingin dia tuju sekarang adalah orang yang benar-benar ada di hati dia gitu ya. Orang yang dia cintai pure, dia cintai, bukan ini untuk main-main ya. Ini memang benar-benar orang yang dia cintai. Dan King of Pentacles, dan itu siapa sih ya? Di King of Pentacles ini ya, dia ini menuju ke kamu ya, dia merujuk ke kamu. Jadi orang yang dia cintai di Four of Cups reverse, dia kan ingin menuju ke orang yang benar-benar dia cintai, dan itu siapa? Dan itu aku lihat kamu ya. Dan aku lihat di sini dia itu ada niatan ingin mengesahkan kamu sebagai pasangannya. Cuman nih ada cumannya ya, dia nggak mau terburu-buru ya. Mungkin kemarin saat kamu ngejalin hubungan sama dia juga belum mengenal lebih dalam, belum bisa satu pemikiran, belum bisa apa namanya ya, dia maunya A, kamu juga maunya A gitu loh, intinya apa sih namanya, sejalan ya, belum bisa sejalan. Mungkin kemarin masih ada keegoisan di antara kamu dengan dia maunya A, kamu mau Z, kayak gitu, masih susah ya. Jadi saat ini jujur, orang yang dia cintai adalah kamu. Bahkan dia di sini sebenarnya orang ini punya sifat orang yang penuh kasih sayang dan orang yang berbakti ya pada orang tua. Dan aku lihat juga ini orangnya lebih tua ya dari kamu. Kalau misalkan dia seorang pria, dia lebih tua dari kamu. Dan apa itu namanya tadi aku mau ngomong, dia ini bisa menjadi seorang pendamping yang setia ya, setia. Dan dia ini juga punya jiwa kebapaan ya, punya jiwa seorang ayah ya, atau mungkin memang dia ini udah bapak-bapak udah punya anak, atau mungkin dia ini ya sudah menikah, atau mungkin ini mantan suamimu ya, kalian sudah punya anak ya. Dan ya dia jiwa kebapaannya itu udah muncul gitu loh ya. Nah dia pengen membuatmu itu merasa nyaman ya. Dia ingin berusaha untuk membuatmu merasa nyaman, berada di lingkungan dia, berada di sekitar dia, kamu merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia gitu ya. Memang dia pingin mengesahkanmu menjadi pasangannya. Cuman kan nggak ya si ucuk-ucuk nih orang datang terus ngajak kamu nikah, kan nggak gitu. Karena di sini kan niat dia juga selain membuatmu menjadi pasangannya, juga dia pengen ngebuat kamu berada di sisi dia, berada di lingkungan hidup dia, itu kamu merasa nyaman ya. Makanya di sini dia pengen membuat kamu jadi pasangan, tapi aku kenal kamu dulu lebih dalam ya. Kan aku bilang tadi kalian sempat belum satu pemikiran kemarin, entah apalah ya yang ngebuat kalian itu beda pemikiran, atau mungkin kalian masih beda prinsip ya, beda tujuan. Si kamu mau ngefokusinnya ke A, dia ngefokusinnya ke B, kan masih beda. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang ini dia pengen mengenal kamu lebih dalam. Dia pengen punya hubungan dengan kamu itu solid ya, solid, rukun, stabil ya, punya hubungan dengan kamu. Dan aku lihat juga dia ini baik secara emosional maupun keuangan ya, akan dia buat untukmu, khusus untukmu, itu agar kamu tetap nyaman ya secara emosional. Maksudnya gini, ketika kamu nantinya jadi pasangan dia,
dia akan usahakan secara emosional dan keuangan kamu itu nggak kekurangan. Jadi dia akan membuatmu nyaman berada di sisi dia ya. Jadi mungkin dia akan melatih emosi dia, keegoisan dia akan melatih untuk lebih sabar, lebih memahami kamu, lebih tahu maunya kamu apa, kayak gitu ya. Dan secara keuangan juga dia lagi usahakan untuk agar nanti kedepannya kamu itu tidak merasa kekurangan hidup dengan dia. Jadi kamu merasa nyaman hidup sama dia ya, kamu disayang sama dia, kamu ngerasa disayang, kamu merasa dimanjakan, kamu merasa di apa secara keuangan dan secara emosional lah ya, itu kamu merasa nyaman dan aman, kayak gitulah intinya ya. Mudah-mudahan paham maksud aku ya, aku belibet ngomongnya. Kemudian tuh Seven of Wands, dan aku lihat isi hati dia sekarang nih ya, sebenarnya dia ngeliat kayaknya hubungan kayaknya kita ini baik-baik aja, tapi sebenarnya secara interpersonal ya, hubungan kalian ini lagi nggak stabil ya, lagi nggak stabil. Makanya di sini kan the King of Pentacles ya. Mungkin dia juga kan maunya ngejalin hubungan sama kamu ketika dia sudah mapan ya, dia mau ngesahin kamu juga ketika dia sudah mapan. Nah, dalam Seven of Wands ini, dia melihat memang di dalam hubungan kalian ini ya lagi nggak baik-baik aja. Mungkin kamu juga lagi memfokuskan diri pada karir ya, jadi dia tidak mau memaksakan ya, nggak mau memaksakan kamu untuk ayo dong fokus dong pada hubungan ini dong gitu ya, dia nggak gitu. Dia akan ngikutin alur kamu. Kalau misalkan kamu sekarang lagi menggapai cita-cita kamu lagi sedang mengejar cita-cita kamu, ya dia akan ikuti gitu ya. Oke, kamu lagi fokus sama karirmu deh, ya udah kalau gitu aku juga akan menstabilkan karirku, aku akan menstabilkan keuanganku juga, kayak gitu. Dia ingin membalancekan kehidupan dia juga, menstabilkan kehidupan dia juga. Jadi dia tidak akan memaksakan kamu di sini ya. Makanya dia ngelihat oke, hubungan kita kayaknya baik-baik aja, tapi sebenarnya hubungan kalian hati-hati loh, bisa goyah karena ini sama-sama berfokus kalian hanya karena kalian sama-sama memfokuskan pada karier ya. Jadi kamu dan dia sempat komunikasinya nggak intens nih, hati-hati ya. Walaupun dia merasa bahwa hubungan ini fine-fine aja ya, tapi sebenarnya dia juga tahu dia udah mulai ada merasa waspada gitu ya, dia merasa waspada. Jangan sampai seperti dulu lagi, kita memfokuskan pada karir, kita sama-sama memfokuskan pada karir, akhirnya banyak kecurigaan yang terjadi karena ini reverse ya. Hati-hati karena ini reverse. Kamu juga lagi menggapai cita-cita kamu juga lagi menstabilkan karir dan keuanganmu, dia pun begitu ya. Oke, ini dia masih waspada aja ya, belum ada kecurigaan atau belum ada kekhawatiran. Waspada sama kekhawatiran sama nggak sih? Waspada berarti kan simpatik ya, cuman sekedar perasaan. Kalau kekhawatiran tuh berarti udah ini ya, udah mulai ada ingin adanya pergerakan ya. Ini mewanti-wanti aja lah intinya ya, dia lagi mewanti-wanti jangan sampai nih kita mengulang hal yang sama seperti dulu, kayak gitu ya. Tapi dia nggak mau, intinya nggak mau kayak dulu ya, akhirnya kalian saling curiga gitu, akhirnya berpisah. No, dia tidak mau seperti itu. Oke. Nah, terus ada Six of Cups. Tapi saat ini aku lihat ya, memang kamu dengan dia itu belum menjalin suatu hubungan ya. Ya mungkin orang ini baru datang ke kehidupan kamu lagi gitu. Jadi mungkin baru say hello, baru mengutarakan niat mau berbaikan sama kamu, baru PDKT-an lagi. Jadi belum ada suatu kata pacaran atau ngajak komitmen. No, belum, masih jauh. Aku lihat masih jauh ya. Tapi di sini aku lihat dia sudah mulai bergerak ke arah kamu ya, yaitu tadi memperbaiki hubungan. Karena aku lihat di sini memang dia nggak bisa lepas dari masa lalu ya. Masa lalunya itu siapa ya? Kamu, orang yang memang dia cintai ya, orang yang memang dia cintai.
Jadi bahkan di sini tenang aja, dia nggak bisa ngebuka hati pada siapapun ya. Hatinya memang cuman untuk orang masa lalunya siapa, yaitu kamu gitu ya. Jadi saat ini tuh benar-benar dia single ya. Saat ini dia mendekati kamu walaupun kalian belum ada kata pacaran atau komitmen atau mau ngomongin tentang pernikahan, belum sampai situ ya. Tetap aku lihat di sini memang dia memang benar-benar single, memang benar-benar tidak bisa membuka hati pada siapapun karena hatinya memang untuk terkhusus orang lama, orang masa lalu dia. Siapa itu? Kamu ya. Jadi kamu bisa bertenang ya, bisa tenang, kamu nggak was-was ya. Tapi ya itu, kalian was-was pada ini aja karena kalian sama-sama sibuk kerja, akhirnya komunikasi kurang intens ya. Oke. Tapi memang dari si dianya juga menjaga kamu agar kamu tidak curiga sama dia, agar kamu tidak terlepas dari dia. Jadi di sini aku lihat dia memang menghargai kamu. Kalau misalkan kamu memang sedang mengejar cita-citamu, oke, aku akan turuti gitu. Dan aku akan menjaga juga kok. Dia lagi menjaga hati, menjaga diri untuk tidak tergoda pada yang lainnya. Ya, dia menutup hati untuk yang lain kok ini lagian ya. Saat ini dia benar-benar lagi menutup hati pada yang lainnya, pada siapapun orang lain itu. Cuman ada kamu di hati dia, aku lihat ya. Oke, kemudian ada Knight of Wands. Cuman nih hati-hati ya, nih ada Knight of Wands. Kebiasaan dia dulu dengan kamu itu kan, dari dulu juga dia memang belum siap berkomitmen karena dia juga lagi usaha ya dari keuangan. Nah sekarang ini kondisinya itu ternyata ya sama, ternyata ya kalian sama-sama fokus sama kerjaan. Akhirnya sampai sekarang pun dia sebenarnya belum siap juga untuk berkomitmen dengan kamu karena dia dan kamu sama-sama memfokuskan pada finansial ya. Jadi di sini karena ada King of Wands, hati-hati ya. Kita nggak tahu sampai kapan nih dia bertahan untuk menutup hati pada orang lain karena di sini ada King of Wands, Knight of Wands ya. Dan ini reverse ya, hati-hati. Kalau kalian sampai benar-benar jarang banget komunikasi, ada kemungkinan dia nanti balik lagi nih sifat seperti dulunya, gampang tergoda nih orang ya. Hati-hati ya. Dan ini bisa menghancurkan hubungan ya. Jadi maka dari itu aku tadi bilang kalian harus hati-hati ya. Walaupun nih orang datang lagi terus itu mau berbaikan sama kamu, tapi kan nih kalian lagi fokus sama karir ya. Memang ya, setelah kalian menghadapi situasi kemarin itu berpisah juga gara-gara dia belum siap berkomitmen, terus juga dia belum bisa menetapkan hati pada yang lain, mungkin karena dia masih banyak pilihan, dia merasa bahwa dia banyak orang lain di luar sana yang suka sama dia. Akhirnya makanya kalian berakhir hubungannya, dan terus dia datang lagi kan nih ya, karena dia memutuskan bahwa dia pengen punya hubungan dengan seseorang yang memang benar-benar dia cintai, yaitu kamu. Dan aku lihat di sini ya, cuman orang ini di awal mungkin dia akan bersikeras untuk mendapatkan kamu ya, bahkan menginginkan dan mendapatkan kamu. Cuman orang ini masih pelin-pelan, hati-hati. Sifat pelin-pelannya ini yang membuat kalian banyak masalah ya dalam hubungan. Akhirnya kamu akan menderita lagi ya. Jadi ingat, orang ini masih punya sifat pelin-pelan. Sifat itu nggak bisa semudah itu akan hilang, nggak bakalan semudah itu akan berubah. Orang ini masih punya sifat yang pelin-pelan ya. Dari kemarin-kemarin aku selalu ngomong orang ini punya sifat yang pelin-pelan, jadi hati-hati. Oke, sekarang dia datang lagi, memang serius aku lihat, dan memang saat ini dia memang single, cuman dia masih punya sifat yang pelin-pelan. Nah, kalau misalkan dia orang ini masih pelin-pelan, terus akhirnya banyak menimbulkan masalah dalam hubungan ya, akhirnya bisa membuat kamu menderita. Butuh dari kaliannya
ya, butuh dari kaliannya memang sama-sama mau effort ya. Walaupun di sini aku lihat ada kemungkinan kalau kalian kemarin abis berarti kalau kemarin kalian abis diselingkuhin ya, dan dia datang lagi, aku lihat mungkin memang sifat kepelimpanannya aja yang masih ada. Cuman karena kepelimplanan dia inilah yang membuat kalian punya masalah. Jadi harus dari kamunya juga ya, mau ngasih effort ya, meyakinkan dia bahwa memang kamulah orang yang dia inginkan. Jangan main-main lagi gitu ya. Jangan karena dia mempersilahkan kamu untuk mengejar cita-citamu, laju kamu keenakan ya, kamu nggak ngasih effort, kamu pengennya dikejar-kejar sama dia. Nggak gitu juga. Berilah respon ya, berilah respon. Ketika kamu tiba-tiba ngerasa kangen atau tiba-tiba kok ya pengen gitu ngechat dia, ya sok chat ya, itu sebagai bentuk timbal balik ya dalam hubungan, agar dia juga merasa dihargai oleh kamu, bahwa dia merasa bahwa bahwa dia ada juga di kehidupan kamu gitu ya. Maksudnya gini, paham nggak sih? Jadi dia kan memberikan kepadamu waktu gitu ya, kamu ingin mengejar cita-citamu dulu, ya udah kalau gitu nggak aku paksa gitu kan. Aku nggak akan misalnya nggak akan menyibuk terus-terusan ngechat kamu gitu ya, karena kamu butuh waktu kan, kamu harus fokus juga dengan ini. Tapi dia ini menyemangati loh, aku lihat ya, dia ini menyemangati kamu ya, semangat ya, oke semangat gitu ya. Terus itu mulai tuh komunikasi kan jarang, tapi sebenarnya dia memang hanya fokus pada karir ya, karir dan keuangan aja kok, dia nggak main-main dengan wanita lain. Cuman ya mana ada sih orang yang udah beneran dia mempersilahkan kamu untuk mengejar cita-cita, tapi dia kok nggak dapat balikan ya. Mbok kamu kasih chatan apa kabar hari ini gitu loh, maksud aku ya, kamu ada respon lah ya, sesekali ketika kamu tidak sibuk, silakanlah kasih respon ke dia, agar dia merasa dihargai olehmu, agar dia merasa dihargai, dibutuhkan, diinginkan oleh kamu juga gitu. Jadi dia nggak ngerasa bahwa kok cuman aku doang nih yang ngejar-ngejar kamu, kok cuman aku doang nih yang berusaha kayak gitu ya. Jadi kamunya juga harus ada timbal balik, karena di sini dia masih pelin-pelan. Nanti takutnya kalau sifat pelin-pelan dia ini muncul lagi, wah gawat ya, ada keraguan-raguan nanti di dalam diri dia gitu. Tapi aku lihat tenang aja, ini memang nggak ada cerita tentang orang ketiga lagi saat ini, hari ini saat ini ya, nggak ada cerita orang ketiga kok di sini ya. Jadi ini masih ceritanya tentang kamu, masih sibuk sama kamu, sibuk dengan kerjaan kamu, dia sibuk dengan kerjaan dia gitu ya. Cuman itu, kamu jangan keenakan mentang-mentang kamu dipersilahkan, laju kamu benar-benar cuma fokus sama kerjaan, sehingganya kamu lupa untuk mengabari dia, untuk berterima kasih or apalah, say hello, nanyain kabar dia. Nah seperti itu ya, agar dia merasa dihargai olehmu, agar dia merasa kamu welcome, dia datang lagi gitu ya, maksud aku. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.